Dari pemohon, satu. Ada majelis. Silakan. Terima kasih. Saya pertanyaan untuk Pak Doli Kurnia. Setahu kami beliau adalah Ketua Komisi 2 DPR RI ya Pak Doli ya. Dalam catatan dan pantauan kami, Bapak saksi termasuk yang mengkritik kebijakan adanya penjabat kepala daerah yang diduga ada keberpihakan atau tidak netral, juga terkait dengan integritas dan kapasitas dari penjabat yang ditunjuk. Nah, kami kebetulan pemohon satu dalam pembuktian itu ada satu video, yaitu terkait dengan Gubernur DKI Jakarta yang ikut membagi bansos dengan bergambar pasangan nomor urut 2. Warna apa? Warna yang identik dengan pasangan nomor urut 2. Saya ini videonya, foto. Nah, ini adalah salah satu bukti yang kami ajukan dalam persidangan ini. Nah, P137 ya. Ya, P137. Nah, saya ingin tahu apakah ada mekanisme atau semacam kontrol yang dibuat atau dibentuk oleh Komisi 2 terkait dengan penjabat kepala daerah. Itu satu. Pertanyaan untuk Pak Doli. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Agani dan Pak Andi Bataralifu. Hari ini Bapak berdua adalah pejabat eselon di Kementerian Dalam Negeri. Apakah sedang menjalankan tugas atau sebagai apa? Hadir sebagai saksi pihak terkait. Karena kami yakin kalau seandainya pemohon 1 dan 2 yang minta belum tentu bisa hadir di sini. Terima kasih majelis. Cukup, yang lain ada? Ya, ada yang mulia. Ditujukan kepada Saksi Raden Gani, PJ Wali Kota Bekasi. Saksi, ini berita sangat viral awal Januari 2004. Viral VJ Bekasi pamer jersey 02. Kemudian bersama Kepala Satpol PP Kota Bekasi, pimpinan BJB Kota Bekasi, dan 10 camat sekota Bekasi. Itu viral. Fotonya lengkap di media pada awal Januari, tanggal 9 Januari 2024. Kemudian Bawaslu menyatakan akan memanggil saudara. Bagaimana? Apakah saudara pernah dipanggil Bawaslu Jawa Barat? Kemudian juga perlu dijelaskan peristiwa di stadion Candrabaga ini. Ya, kira-kira itu. Kemudian selain tadi sudah disampaikan bukti P137 Gubernur DKI bagi bansos warna biru, juga ini pertanyaan untuk saudara Doli Kurnia. Selain daripada PJ Wali Kota Bekasi yang saya ceritakan tadi, pamer jersey 02, jadi yang mulia, Andi Gani itu main sepak bola bareng, jersey-nya 02 semua. Di Bekasi ada camat, ada apa, nanti kita bisa tunjukkan. Juga ada Wali Kota Bengkulu yang dinyatakan tidak melakukan netralitasnya. Sebentar Pak Wakil Kamal. Ada pihak MK nggak bisa diklik di situ, dimasukkan di Google. Ada nggak bisa ditayangkan biar kelihatan nanti gimana? Apa ada bisa tayang langsung nggak yang punya akses langsung ke layar? Viral. Ya, biar dilihat. Bisa langsung ke layar nggak? Viral. Nanti biar direspon oleh beliau. Lalu diketik di di Google itu. Viral. PJ Wali Kota Bekasi pakai 02. Ada gambarnya? Kabel. Iya. Udah. Ada fotonya. Yang ada fotonya.
Yang ada bola. Coba. Kalau di meja hakim udah kelihatan ini. Ada yang mulia. Di situ bisa nggak? Bisa nggak apa internetnya jalan? Enggak viral. Ada, coba tunjukin. Tempo. Itu yang mulia. Nomor 2 semua. Wali kota ada ya? Pak Wali kota yang mana? Tuh. Ini jadi bukti kan, Pak Wakil Kamal? Jadi bukti. Akan dijadikan bukti tambahan yang mulia. Lanjut. Jadi Beliau ada. ada ditutup. Jadi ada gambar beliau dan 10 camat serta kepala Satpol PP. Saya kira kita lanjutkan selanjutnya kepada pertanyaan berikutnya kepada Saudara Doli Kurnia. Selain Wali Kota Bekasi yang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar netralitas sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai pejabat PJ Wali Kota, juga ada Wali Kota Bengkulu yang tidak netral kemudian dikasih hukuman sedang oleh KASN. Selain itu, dalam konferensi pers Komnas HAM menyatakan banyak ASN termasuk PJ kepala daerah yang tidak netral. Salah satu contohnya adalah kata Komnas HAM itu adalah PJ Gubernur Kalbar minta warga pilih capres yang pro IKN. Ini bisa dilihat tanggal 30 Januari 2024 juga. Kemudian ini lanjutnya juga diterangkan oleh Ketua Komnas HAM, ada arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun kepada jajarannya untuk memilih 02. Ini apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Di samping juga yang mulia, ada sebagaimana telah menjadi diskusi kita tadi, ada PJ Gubernur Jawa Tengah yang juga menjemput pasangan calon Prabowo nomor urut 2 pada waktu saat kampanye. Ini adalah hal yang viral. Jadi banyak kami sesungguhnya menemukan, tapi yang viral yang di masyarakat yang kita contohkan. Pertanyaannya kepada Komisi 2 DPR adalah apa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap para penjabat gubernur atau wali kota maupun bupati. Saya kira itu cukup yang mulia. Cukup. Ada tambahan. Ini saya tujukan pada teman-teman yang memang punya otoritas untuk ini. Gubernur Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara menolak melantik pejabat-pejabat yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Dan penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa mereka bukan calon-calon yang diusulkan oleh gubernur, terutama bupati. Dan ini juga terkonfirmasi oleh Komisi 2 yang melakukan kritik penunjukan PJ kepala daerah. Bahkan disebutkan dalam judulnya itu ada yang tunjukkan posisi politik. Saya tidak mau sebut itu transaksi politik. Bagaimana menjelaskan itu kalau memang prosesnya itu dilakukan secara accountable? Itu bagian yang pertama. Khusus di Bekasi, saya ingin bertanya, karena yang hadir penjabat dari Bekasi, apakah Presiden Jokowi pernah ke Bekasi? Dan apakah kepergian Presiden Jokowi ke Bekasi dalam rangka kunjungan kerja disertai juga bantuan sosial untuk membagi-bagi bansos? Terus yang juga lainnya, mau memohon konfirmasi, ini dalam kaitannya dengan proses pemilihan komisioner di KPU dan di Bawaslu. Beredar di masyarakat satu informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang akan dipilih itu sudah beredar di pusat, di masyarakat 1-2 hari sebelum pengumuman mereka. Saya pakai inisial saja Pak Ketua supaya tidak enak ini. HA itu direkomendasi oleh Ansor dan Gerindra. IH oleh Nasdem. BEI oleh Nasdem.
Agus Melas oleh PDI. Ada nama-nama seperti itu. Begitupun di Bawaslu. Tapi sebenarnya tadi kan saya tidak menjelaskan soal rekrutmen. Nah, pertanyaan saya ini soal yang berkaitan dengan independensi dari penyelenggara pemilu. Ya, tapi saksi mengatakan perekrutan untuk kepala daerah, pejabat sebenarnya. Dan itu sekarang saya mengajukan pertanyaan Ya, untuk nanti ini. Karena ini silakan tidak saksi dijelaskan, padahal ini sungguh penting Pak Ketua. Ya, silakan nanti saksi jawab Bapak sepanjangnya. Jadi saya lanjutkan ini penutupnya. Silakan. Jadi ada berbagai informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang ini nama-namanya sudah beredar di luar sebelum dinyatakan oleh Komisi 2. Dan yang paling menarik adalah ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai verifikasi faktual terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi 2. Pertanyaannya kami adalah keberatan, Yang apakah Kami hasil menghadirkan saksi ini dalam konteks pejabat kepala daerah. Ya, tadi. Bukan kami menyeleksi ingin komisioner membuktikan Pak Ketua Tapi pertanyaannya ada tidak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Ya, nanti penyelenggaraan biar- pemilu. Sudah cukup. Saya dipotong tadi, kasih Ya. waktu saya 1 menit. Biar nanti saksi bisa-bisanya dia jawab. Ya, Karena tadi memang core-nya yang dijelaskan adalah soal Ya, tapi- memang tupoksinya termasuk pansel. Dan tapi- dalil kami juga mengatakan ya itu. sudah cukup. Yang 1 menit tadi apa? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih, pernah melaporkan kepada Komisi 2 adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh komisioner-komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Ya. Dan pada saat itu rapatnya yang tadinya terbuka dibuat menjadi tertutup. Pertanyaannya kami adalah apakah kita bisa mendapatkan hasil itu dan bagaimana proses terhadap Yang Mulia, kami ingin konfirmasi kepada Pak Bambang. saya belum selesai. Ya, tinggal- Enggak, ini supaya jangan saya belum jangan selesai. jadi sesat informasi ini. No, ini saya belum selesai. Dalam Sudah. dalil itu mendalilkan Saya belum Presiden Jokowi selesai. yang mengatur. Sekarang sudah berbalik lagi narasi seolah-olah dari partai politik. Mungkin bisa No, dikonfirmasi. ini ada 2 pertanyaan. Sudah. Kalau mau bicara semua keluar saja di luar berdua. Pak Ketua, saya belum selesai. Setelah itu nanti saya akan keluar kalau saya selesai. Tapi tinggal 1 menit tadi sudah titik Karena saya belum? diganggu oleh Iya. pengganggu. Tapi gangguannya tinggal terakhir, Pak. Oke, Titik terakhir kalau tadi. gitu Pak Ketua 30 detik. Jadi pertanyaannya adalah apakah kami bisa mendapatkan konfirmasi terhadap hasil rapat yang tadinya terbuka dibikin tertutup? Ya, Terima kasih. baik. Lagi, Pak Ketua. Saya. Silakan. Oke.